Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Lingkungan dari tim pengajar Hukum Lingkungan. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Dimulai dengan saya. Nama saya Hermawan, NIM 22102111110025. Perkenalkan, nama saya Rangga Arisatya Naflizundi dengan NIM 221021113100062. Perkenalkan, nama saya Rafli Hidayat. Saya mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, angkatan 2022 semester 4 dengan NIM 22102111310087. Perkenalkan, nama saya Andika Baskor Yuda, NIM 22102113100039. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahadian Januarsa dengan NIM 221021110085. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dengan NIM 22102111100029. Saya Muhammad Faris Ma'arif, NIM 22102111210088. Aspek hukum lingkungan di Indonesia. Hukum lingkungan di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan dilakukan melalui 3 aspek utama, yaitu 1. Hukum administrasi. Hukum administrasi lingkungan berfokus pada pencegahan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan pada lingkungan. Hal ini dilakukan melalui pemberian izin usaha, penyusunan analis mengenai dampak lingkungan dalam hukum AMDAL, dan penerapan sanksi administrasi bagi pelanggar. Izin usaha wajib dikantongi dengan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, sebagai penilai kelayakan. Standar kualitas lingkungan, batasan emisi dan baku mutu ditetapkan untuk menjaga kesehatan lingkungan. 2. Hukum perdata. Hukum perdata lingkungan bertujuan untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan. Pihak yang dirugikan dapat menggugat pelaku pencemaran atau kerusakan lingkungan melalui peradilan perdata. Ganti rugi. Pihak yang dirugikan berhak mendapatkan kompensasi atas kerusakan yang dialami. Tanggung jawab mutlak. Tertentu pihak seperti perusahaan memiliki tanggung jawab tanpa perlu pembuktian kesalahan untuk kerusakan tertentu. 3. Hukum pidana. Hukum pidana lingkungan bertujuan untuk memberikan sanksi pidana kepada pelaku pencemaran atau kerusakan lingkungan yang berat. Sanksi pidana dapat berupa denda, kurungan penjara, atau keduanya. Hukum pidana bagaikan penegak disiplin dengan tujuan untuk 1. Memberikan efek jerah, menerapkan sanksi pidana bagi pelanggar seperti denda atau kurungan. Untuk mencegah perbuatan serupa. 2. Penjaraan. Pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan berat dapat diancam hukuman penjara. Oke, di sini saya akan menjelaskan prinsip hukum lingkungan, prinsip penyelesaian masalah lingkungan secara litigasi dan non-litigasi. Baik. Yang pertama, prinsip hukum lingkungan terdiri dari beberapa asas yang digunakan dalam penyelesaian masalah lingkungan secara litigasi dan non-litigasi. Berikut adalah beberapa prinsip yang penting. Yang pertama, ada prinsip pencemar membayar. Prinsip ini berarti membawa pihak yang mencemari lingkungan harus membiayai biaya pengobatan dan pengelolaan lingkungan yang tercemar. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa pihak yang mencemari lingkungan mempunyai kepentingan untuk mengelola lingkungan dengan baik. Yang kedua, prinsip tanggung gugat.
secara mutlak atau strict liability. Prinsip ini berarti bahwa pihak yang melakukan kegiatan yang mencemari lingkungan harus mempunyai tanggung jawab secara mutlak, tidak peduli apakah ada kesalahan ataupun tidak. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa pihak yang mencemari lingkungan mempunyai kepentingan untuk mengelola lingkungan dengan baik. Yang ketiga, prinsip keadilan. Prinsip ini berarti bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan harus mencerminkan keadilan proporsional bagi semua warga negara. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama atas lingkungan yang baik dan sehat. Yang keempat, prinsip kehati-hatian. Prinsip ini berarti bahwa pihak yang melakukan kegiatan harus mempunyai kehati-hatian dalam melakukan kegiatan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa pihak yang melakukan kegiatan mempunyai kepentingan untuk mengelola lingkungan dengan baik. Yang kelima, prinsip ekoregion. Prinsip ini berarti bahwa perlindungan serta pengelolaan lingkungan harus tetap memperhatikan karakteristik dari sumber daya alam yang bertujuan untuk mempunyai kepentingan mengelola lingkungan dengan baik. Dan yang terakhir, yang keenam, prinsip keanekaragaman hayati. Prinsip ini berarti bahwa perlindungan serta pengelolaan lingkungan harus memperhatikan keanekaragaman hayati. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa pihak yang melakukan kegiatan mempunyai kepentingan untuk mengelola lingkungan dengan lebih baik. Kesimpulannya, dalam penyelesaian masalah lingkungan secara litigasi, prinsip-prinsip hukum lingkungan digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara pidana atau sengketa lingkungan agar memberikan keadilan bagi masyarakat dan lingkungan. Sedangkan dalam penyelesaian masalah lingkungan secara non-litigasi, prinsip-prinsip hukum lingkungan digunakan sebagai pedoman dan membuat kebijakan, keputusan, atau melakukan tindakan yang berkaitan atau berdampak terhadap lingkungan hidup. Di sini saya akan menjelaskan arti dari pencemaran dan pengerusakan lingkungan beserta penyelesaiannya. Pengerusakan lingkungan adalah pengerusakan atau perubahan yang merugikan pada beberapa aspek dalam lingkungan seperti hutan, lahan basah, terumbu karang, dan keanekaragaman hayati. Ini seringkali disebabkan oleh aktivitas manusia seperti deforestasi, penggalian tambang yang tidak berkelanjutan, dan urbanisasi yang tidak terkendali. Contohnya dampaknya termasuk hilangnya habitat hewan, erosi yang parah, dan perubahan iklim. Penyelesaiannya konservasi, melindungi dan mengelola habitat alam secara berkelanjutan, reboisasi, dan pengelolaan sumber daya, memastikan penggunaan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Pencemaran lingkungan adalah ketika bahan kimia, limbah, atau zat lainnya memasuki lingkungan, termasuk udara, air, atau tanah, dengan kadar yang mencemari dan merusak keseimbangan alam. Contoh pencemaran meliputi emisi gas buang industri, limbah domestik yang tidak terkelola, dan limbah plastik. Penyelesaiannya bisa dengan pengendalian emisi seperti memperketat regulasi terhadap industri untuk mengurangi emisi gas buang, pengelolaan limbah, meningkatkan sistem pengelolaan limbah yang aman dan ramah lingkungan, dan juga edukasi ke publik agar meningkatnya kesadaran masyarakat tentang dampak pencemaran dan pentingnya tindakan berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penegakan hukum lingkungan. Pengertian penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 mengenal 3 instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan, yaitu melalui instrumen hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Hukum administrasi merupakan hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya atau hukum yang mengatur hubungan antar organ pemerintah. Menurut Philip M. Hudson, bahwa hukum administrasi mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, mengatur cara-cara partisipasi warga negara dalam proses pengaturan dan pengendalian tersebut, perlindungan hukum dan menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik. Dengan demikian, hukum administrasi dalam menata masyarakat dalam kaitannya menggunakan sarana hukum, umpamanya dengan menetapkan keputusan-keputusan larangan tertentu atau dengan menerbitkan perizinan, dengan kekuasaan pemerintahan senantiasa mengawasi agar izin tersebut digunakan dan ditaati. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, dapat mendayagunakan hukum administrasi karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mengkoordinasikan dengan instansi lain. Wewenang dalam hukum administrasi memiliki kedudukan yang penting sehingga kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif. Dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dan warga negaranya. Sebagai upaya telah diberikannya izin untuk melakukan suatu usaha dan atau kegiatan, maka menurut Siti Sundari, perlunya penegakan hukum lingkungan secara hukum administrasi sebagai upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan-persyaratan dalam ketentuan yang secara umum dan individual berlaku melalui pengawasan dan penerapan sanksi. Sanksi administratif diterapkan oleh aparatur pemerintah yang bersifat pencegahan, dan sasaran pengenaan sanksi administratif adalah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi administratif mempunyai fungsi instrumental dalam mengendalikan perbuatan yang terlarang, yaitu pencegahan dan penanggulangan perbuatan yang ditunjukkan untuk memberikan perlindungan kepada kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggarnya. Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum perdata. Hukum perdata merupakan hukum privat yang berbeda dengan hukum administrasi yang merupakan hukum publik. Maka hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum keperdataan dan akibat perbuatan atau tindakan perdata antara seorang dan seorang lainnya, atau antara seorang dengan beberapa orang. Hubungan keperdataan dapat saja setiap perbuatan atau tindakan perdata, dan setiap perbuatan atau tindakan keperdataan itu dapat saja mengakibatkan penderitaan atau kerugian pada pihak lain. Maka pihak yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain harus mengganti kerugian akibat perbuatannya itu, baik karena perbuatan melawan hukum maupun karena prestasi dalam perjanjian. Kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup, maka hukum perdata yang merupakan hukum privat yang mengatur hubungan hukum dalam memenuhi kepentingan perseorangan. Dengan terjadinya pencemaran dan pengerusakan, maka akan ada pihak yang dirugikan akibat pencemaran dan pengerusakan, dan pihak yang dirugikan dapat berupa orang perorangan dan masyarakat. Terjadinya pencemaran dan pengerusakan lingkungan berarti telah terjadinya perselisihan sengketa secara keperdataan dalam lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa keperdataan dalam lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum pidana sebagaimana ditentukan dalam penjelasan umum poin 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan penegakan hukum pidana dalam undang-undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Sekian. Selanjutnya mengenai peran serta masyarakat dalam konteks Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, peran serta masyarakat dalam konteks Undang-Undang 23 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan peran serta masyarakat dalam konteks Undang-Undang 32 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlaku saat ini. Yang pertama, dalam konteks Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman,
Peran serta masyarakat dalam undang-undang ini diatur pada bab 5, tepatnya pada pasal 29 ayat 1 dan 2. Ayat 1, setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pembangunan perumahan dan permukiman. Kemudian pada ayat 2 menjelaskan, pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan dengan secara perseorangan atau dalam bentuk usaha bersama. Selanjutnya, yang kedua, dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat dimuat pada pasal 7 yang berbunyi ayat 1, masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian ayat 2, pelaksanaan ketentuan pada ayat 1 di atas dilakukan dengan cara A. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan. Yang B. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat. Yang C. Menumbuhkan ketanggap segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial. D. Memberikan saran pendapat. Dan yang E. Menyampaikan informasi dan garis miring atau menyampaikan laporan. Yang terakhir, dalam konteks Undang-Undang 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau PPLH, Undang-Undang Lingkungan yang berlaku sekarang, peran masyarakat diatur pada pasal 70 adalah dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal ini menguraikan beberapa peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat, diantaranya pengawasan sosial, memberikan saran pendapat, usul, keberatan, pengaduan, serta menyampaikan informasi dan atau laporan. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menjelaskan mengenai asas dan tujuan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai asas hukum itu sendiri terlebih dahulu. Asas hukum adalah kaidah hukum yang bersifat umum dan fundamental yang menjadi dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dan penerapan hukum dalam berbagai kasus. Asas hukum memiliki peran penting dalam menjaga konsistensi dan keadilan dalam sistem hukum. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai 12 asas yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang diantaranya adalah 1. Ada asas berkelanjutan, yang artinya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang kedua, ada asas keterpaduan, yang artinya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait. Yang ketiga, ada asas keseimbangan, yang artinya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya dengan kelestarian lingkungan hidup. Dan yang keempat, ada asas kehati-hatian, yang artinya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, yaitu dengan menghindari terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup. Yang kelima, ada asas partisipatif, yang artinya setiap orang berhak untuk berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang keenam, ada asas keadilan, yang artinya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan dengan memperhatikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. Yang ketujuh, ada asas kearifan lokal, yang artinya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Yang kedelapan,
ada asas akuntabilitas yang artinya penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan secara akuntabel kepada masyarakat dan negara. 9. Ada asas transparansi yang artinya penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan secara transparan, yaitu dengan membuka informasi kepada masyarakat. Kemudian yang ke-10 ada asas efektivitas yang artinya penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan secara efektif, yaitu dengan mencapai hasil yang optimal dalam waktu yang wajar. Kemudian yang ke-11 ada asas efisiensi yang artinya penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan secara efisien, yaitu dengan menggunakan sumber daya yang minimal untuk mencapai hasil yang optimal. Yang terakhir, ada asas kenalar sehat, yang artinya penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan dengan menggunakan akal sehat, yaitu dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan dan logis. Kemudian untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai 5 tujuan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu diantaranya adalah yang pertama, melindungi kelestarian fungsi lingkungan hidup, yang kedua, menciptakan kualitas lingkungan hidup yang sehat, bersih, dan aman, yang ketiga, memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, yang keempat, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan yang terakhir, memenuhi hak dasar manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sekian dari saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Undang-Undang Lingkungan di Indonesia dalam dimensi historis dan implikasi yuridis. Yang pertama, dimensi historis. Dalam perjalanan panjang legislasi lingkungan di Indonesia dimulai sejak era kolonial Belanda. Dengan munculnya berbagai peraturan terkait pengelolaan hutan dan sumber daya alam, era kemerdekaan menandai babak baru dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok dasar kehutanan menjadi undang-undang lingkungan pertama di Indonesia. Tonggak penting lainnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau PPLH yang menjadi payung hukum utama pengelolaan lingkungan saat ini. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang dianggap kurang komprehensif. Implikasi yuridis. Undang-Undang PPLH membawa implikasi yuridis yang signifikan, diantaranya pertama, penegakan hukum. Undang-Undang PPLH memperkuat kewenangan penegakan hukum lingkungan, termasuk sanksi pidana dan denda yang lebih tegas bagi pelanggar. Yang kedua, partisipasi publik. Masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup, seperti melalui analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dan strategi pengelolaan daerah atau SPDA. Yang ketiga, instrumen ekonomi. Undang-Undang PPLH memperkenalkan instrumen ekonomi lingkungan seperti pajak lingkungan dan emisi trading untuk mendorong pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Yang keempat, tanggung jawab perusahaan. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memantau dampak lingkungannya. Di sini, meski Undang-Undang PPLH telah membawa kemajuan signifikan, masih terdapat beberapa tantangan dalam implikasinya, seperti yang pertama, kapasitas penegakan hukum yang terbatas, lemahnya infrastruktur dan sumber daya manusia diinstansikan terkait masih menghambat penegakan hukum lingkungan yang efektif.
Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan masih perlu ditingkatkan. Yang ketiga, konflik kepentingan. Sering terjadi tarik-menarik antara kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan hidup.